Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita pada pagi hari ini berjumpa lagi dalam pembinaan karakter yang akan disampaikan oleh Guru BK. Sebelumnya tema pada pagi ini adalah tentang tawuran, di mana banyak sekali sekarang selama pandemi atau setelah pandemi ini mulai marak lagi tawuran antar pelajar ya. Oleh karena itu nanti akan ada bincang-bincang yang disampaikan oleh Ibu Guru BK dan juga perwakilan dari teman-teman kalian. Sebelumnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya nanti ada perwakilan dari teman-teman kalian, yaitu Rizal Setiawan dari kelas 99 dan juga Fauzan Solih dari kelas 92. Dan Bu Rosi, Bu Erni, dan Bu Budi nanti akan menyampaikan materi terkait tentang tawuran. Selanjutnya kita akan simak atau kita saksikan bersama-sama bincang-bincang yang akan disampaikan oleh Bu Budi dan Fauzan Solih. Kepada Bu Budi, saya persilakan. Terima kasih. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Arina tadi, bahwa pada pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang masalah tawuran, yaitu salah satu dari bentuk kenakalan remaja yang sekarang ini sedang marak-maraknya. Bersama Ibu, kali ini ada teman kalian, Fauzan Solih, kelas 92, yang ingin berbincang-bincang mengenai hal tawuran tadi. Dan mari kita dengarkan masukan pengetahuan atau sepengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh Fauzan Soleh tentang tawuran ini. Kita mulai ya anak-anak ya. Baik, Fauzan Soleh, apa kabar pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Fauzan, Ibu Budi ingin bertanya nih, menurut Fauzan, apa sih yang dimaksud dengan tawuran? Menurut Fauzan nih, apa maksud yang dimaksud dengan tawuran yang Fauzan ketahui? Menurut saya tawuran itu adalah perkelahian massal atau perkelahian yang secara beramai-ramai dengan kedua belah pihak membawa senjata tajam dan saling menyerang. Ya, jadi itu ya tadi ya teman-teman, anak-anakku sekalian, pendapat dari Fauzan. Ada lagi nih Fauzan berikutnya yang ingin ditanyakan. Menurut Fauzan, tawuran itu tentu biasanya dipicu oleh sesuatu. Kira-kira apa yang memicu tawuran sehingga bisa terjadi? Kira-kira apa Fauzan? Apa pemicunya? Pemicunya ada juga yang pertandingan misalnya kayak futsal, terus bola basket, supporternya kan sama-sama mengejek bisa tuh. Nah disitu bisa menimbulkan tawuran atau keributan. Saling mengejek ya, itu yang pertama ya, saling mengejek. Terus yang lainnya apa kira-kira? Bersenggolan di bis juga bisa. Bersenggolan di bis. Terus juga diajak oleh teman juga bisa. Ya, apalagi sekarang kita banyak menggunakan media sosial ya. Dari cara mengajaknya bisa saja dengan tidak bertatap muka, tapi melalui media sosial ya. Oke, yang selanjutnya apa kira-kira? Selanjutnya Pemicunya selain yang 3 tadi. saling tatap menatap antar siswa. Saling tatap menatap. Kemudian pada tatapan itu ada yang tidak suka, begitu ya? Ada yang tidak suka sehingga itu terjadi awalnya tawuran tersebut. Ya, baik, terima kasih. Yang selanjutnya nih, menurut Fauzan, faktor-faktor terjadinya tawuran itu apa sebabnya? Dendam antar sekolah. Ini kita bagi dua ya Fauzan, ya, misalnya faktor dari luar atau faktor eksternal dan faktor internal. Nah, yang kira-kira kalau faktor eksternal itu atau faktor dari luar itu apa kira-kira? Faktor dari luar itu yang kayak tadi diajak teman melalui media sosial. Terus juga dari tahun ke tahun misalnya antar gang gitu juga bisa. Berarti kalau antar gang ini berarti ada dari pendahulunya ya? Nah, berarti turun temurun nih ceritanya ya. Ada
kalau kayak sekolah tuh ada alumninya yang ngajakin gitu ya. Ya, Nah, terus apa lagi kira-kira sebabnya? Melihat aksi kriminal atau kekerasan di media sosial juga bisa mengakibatkan siswa tersebut atau pemuda tersebut tawuran. Jadi ini karena ini dia melihat sesuatu dan menganggap bahwa itu adalah menurut dia tidak memfilter lagi mana yang boleh dicontoh dan mana yang tidak. Jadi apa yang dia lihat itu dia lakukan gitu ya. Kira-kira apa lagi kira-kira? Ada yang mencari jati diri agar dilihat oleh temannya hebat. Karena biasanya orang yang tawuran dianggap jagoan gitu ya. Ya. Terus, oke. Kemudian yang keempat nih, pertanyaan ibu yang keempat, ibu minta pendapat dari Fauzan. Kalau kita melihat tawuran atau kita pernah menyaksikan tawuran, tentu dari tawuran itu berakibat banyak. Akibat apa yang terjadi kalau kita melakukan tawuran? Yang pertamanya sih yang paling sering terjadi korban jiwa akibat senjata tajam. Terus juga itu nama kita terlihat buruk di hadapan masyarakat. Terus juga nama orang tua kita, nama sekolah kita tercoreng kan. Itu. Selain itu, kira-kira akibatnya apa lagi selain korban jiwa? Mendapatkan sanksi berat sih dari sekolahan maupun dari masyarakat. Dari pihak yang berwajib tentunya kalau ke orang yang tawuran itu tertangkap. Dan biasanya yang diketahui akibat lain adalah ada anak-anak atau orang-orang yang tidak tahu menau, tetapi dia terkena akibat dari tawuran tersebut, sehingga salah satu korban yang banyak terjadi adalah korban-korban yang tidak mengetahui atau tidak pernah mengikuti tawuran tapi menjadi korban bagi kegiatan tawuran tadi, bagi tawuran-tawuran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, terima kasih Fauzan atas jawaban-jawabannya, dan kita akan lanjutkan dengan yang lainnya. Ibu minta kepada Fauzan untuk bisa kembali ke tempat, dan kita lanjutkan dengan teman yang lain, yaitu Rijal Setiawan yang nanti akan dipandu oleh Ibu Rosi. Kepada Ibu Rosi dan Rizal dipersilakan. Ya, tadi Ibu Budi sama Pojan sudah sharing nih tentang tawuran. Sekarang Rijal nih, Jal. Gimana Jal? Kabarnya Jal? Alhamdulillah baik Bu. Ya, kita lanjutin ya Nak. Baik, Ini Bu. ada beberapa hal yang tadi kita diskusikan tentang tawuran nih, ya. Sekarang Ibu Rosi pengen tanya nih Jal, bagaimana nih menurut Rijal, seandainya nih Rijal ya dalam situasi tawuran, bagaimana cara Rijal untuk menghindar supaya tidak terlibat dalam tawuran itu Jal? Oke baik Bu. Menurut pribadi saya, yang saya akan lakukan untuk menghindari persoalan tawuran pelajar ini, yaitu saya tidak akan terpengaruh dengan ajakan teman-teman saya yang mengajak saya untuk mengikuti tawuran pelajar tersebut, karena saya pikir itu sangat tidak berguna bagi saya. Lalu saya memilih untuk mengisi waktu luang saya dengan kegiatan yang lebih positif lagi. Contohnya yaitu saya tergabung dalam kepengurusan OSIS. Di dalam kepengurusan OSIS itu saya mendapatkan banyak kesibukan. Kesibukan itu dapat menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, itu adalah hal yang positif daripada saya mengikuti tawuran pelajar itu yang sangat tidak berguna, karena itu hal yang negatif. Seperti itu Bu. Kalau misalnya menurut Rijal, sholat itu perlu nggak sih?
salah satu untuk kita menghindar dari tawuran? Perlu Bu, karena sholat itu kan ibadah. Kalau kita memperbanyak ibadah, iman kita kuat, otomatis kita tidak akan mempunyai pikiran untuk tergabung atau mengikuti tawuran pelajar itu. Gitu. Ya, gitu ya Jal ya. Jadi memang kita perlu ya pertama iman seseorang ya Jal ya. Iya, untuk betul, Bu. teman-teman. Baik. Berikutnya nih Jal, misalnya nih Jal, terjadi suatu tawuran ya antar sekolah nih. Nah, terus saat tawuran itu terjadi, Rijal ada di situ. Gimana nih menurut Rijal? Jika saya melihat tawuran di lokasi saya berada di saat itu, yang saya lakukan pertama-tama yaitu saya mencoba melerai tawuran tersebut. Lalu jika saya merasa saya tidak mampu sendiri untuk melerai tawuran itu, saya mencoba untuk mencari bantuan dari warga sekitar. Lalu saya mencoba melihat atau memantau dari pelaku-pelaku tawuran tersebut, apakah ada dari mereka itu siswa SMP Negeri 256 Jakarta. Jika memang ada, saya akan melaporkan pelaku tersebut ke bapak atau ibu guru di sekolah untuk ditindaklanjuti. Seperti itu, Bu. Luar biasa ya kalau ketika ada tawuran terus kamu cukup berani, luar biasa ya. Ibu percaya anak-anak SMP 256 pasti seperti Rijal ya. Kalau kira-kira perlu nggak misalnya saat terjadi tawuran itu perlu nggak sih melapor ke pihak yang berwenang misalnya polisi gitu Jal? Jika dilihat tawuran itu sangat ramai dan dilihat itu beresiko sangat besar, menurut saya itu sangat perlu, Bu. Karena jika kita melapor pihak berwajib bisa tindak lanjuti lebih lanjut dan yang dilakukan oleh pihak berwajib juga akan lebih aman dan lebih jitu untuk menghentikan tawuran tersebut. Iya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang misalnya mohon maaf bunuh-bunuhan atau ada terjadi yang lebih sadis ya, karena banyak sekali kejadian yang kita lihat tawuran ini luar biasa dampaknya ya, apalagi buat anak pelajar. Terus satu lagi nih Jal, terakhir nih pertanyaan Bu Guru nih. Kira-kira menurut Rijal siapa sih yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tawuran ini antar pelajar ini? Menurut saya yang paling bertanggung jawab itu yang pertama ya adalah diri sendiri, Bu. Jadi karena kalau misal dari diri kita sendiri, kita mempunyai pribadi yang baik, kita mempunyai karakter yang baik, kita mempunyai iman yang kuat, kita tidak akan mempunyai pikiran untuk mengikuti tawuran pelajar tersebut, karena ya pasti kita berpikir itu sangat tidak berguna, sama sekali tidak ada manfaatnya. Lalu yang paling bertanggung jawab itu orang tua juga, karena orang tua adalah orang yang mendidik kita sedari kecil sampai kita sekarang. Jika didikan orang tua sudah baik, yang dapat didikan orang tua dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang baik, maka kita juga tidak akan terpengaruh untuk mengikuti tawuran pelajar tersebut. Begitu juga guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru yang mendidik kita atau membimbing kita agar kita mempunyai karakter yang baik. Lalu, jika kita mempunyai karakter yang baik, kita juga tidak akan mempunyai pikiran untuk mengikuti tawuran pelajar tersebut. Begitu, Bu. Ya baik, luar biasa Rijal. Ya benar sekali bahwa diri sendiri itu utama ya nak ya. Iya, betul. Bahwa kita harus punya kepribadian yang benar-benar baik sehingga tidak mudah terpengaruh. Iya, juga orang tua ya, orang tua dan guru di sekolah. Jadi kalau sekolahnya juga mohon maaf mengajarkan disiplin dan bermartabat, pasti anak-anak tidak akan terpengaruh dengan tawuran ya nak ya. Ya baik. Terima kasih Rijal untuk waktunya. Terima kasih untuk sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman kita semua ya Jal ya, khususnya siswa-siswi SMP 256. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Arin. Iya, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama bincang-bincang yang disampaikan oleh Bu Rosi, Bu Budi, Fauzan, dan Rizal tentang bahaya tawuran dan faktor-faktor penyebab tawuran. Selanjutnya adalah simpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Erni. Kepada Ibu Erni,
Saya persilakan. Terima kasih Bu Arin. Baiklah anak-anak, dari dialog yang tadi kita dengarkan gitu, kita saksikan, dapat disimpulkan bahwa tawuran itu bentuk karakter yang tidak baik karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, tawuran itu tidak timbul dengan sendirinya, tapi ada pemicu, seperti adanya sebuahnya pertandingan atau konser, bersenggolan di bus, bahkan tidak jarang saling menatap antar sesama pelajar yang mampu mengawali tindakan tawuran. Faktor penyebab tawuran itu sendiri yaitu pertahanan diri agama yang sangat lemah, mudah terpengaruh oleh ajakan seorang teman. Untuk itu anak-anak, bagi yang masih atau pernah terlibat atau diajak teman-teman untuk ikut tawuran, dengan lantanglah bicarakan atau katakan tidak, karena tidak ada manfaat sama sekali mengikuti kegiatan tawuran. Ya, buang pandangan dogmatis yang keliru seperti kalau nggak tawuran itu nggak eksis, kalau nggak tawuran itu nggak enak, kalau nggak tawuran itu ketinggalan zaman. Itu dibuang semua karena benar-benar nggak ada manfaatnya bagi diri sendiri maupun orang lain. Jika suatu saat kamu melihat ada terjadi tawuran di sekitar kamu, segera minta bantuan orang dewasa atau masyarakat di lingkungan tempat tinggal terjadinya tawuran, atau pihak berwajib ataupun sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nurul. Ya, sekian penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Budi, Bu Erni, dan Bu Rosi serta teman-teman kalian. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan sudah jelas ya tawuran itu tidak ada manfaatnya. Mari kita semua mencari hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.